Halo, jumpa lagi dengan Guru Bahasa Inggris, channel yang berfokus pada pelajaran bahasa Inggris untuk anak bangsa. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang simple present. Jadi simple present ini adalah salah satu dari materi grammar ya. Grammar itu tata bahasa dalam bahasa Inggris, di mana simple present ini merupakan satu dari 12 tenses yang ada. Oke, langsung saja. Dari rumusnya, simple present itu mudah sekali, yaitu terdiri dari subjek dan verb. Subjek itu contohnya seperti saya, kamu, mereka, anak-anak, dan sebagainya. Verb 1 itu kata kerja, bentuk 1. Kalau lebih jelasnya silahkan cari di internet, ketik saja verb 1 list atau daftar kata kerja bentuk pertama. Itu nanti kalian akan dapat banyak. Kata kerja itu singkatnya kata yang menggambarkan kegiatan, contohnya makan, minum, pergi, mendengarkan lagu, nonton film, dan sebagainya. Oke, lanjut. Dari fungsinya, simple present ini yang pertama yaitu berfungsi untuk menceritakan fakta atau generalisasi. Contoh, fire is hot. Api itu panas. Dimana-mana kalau namanya api pasti panas ya. Yang kedua, ice is cold. Es itu dingin. Jadi yang Pak Guru tebalkan ini adalah kata kerjanya. Kenapa pakai is? Karena setelah is ada hot. Jadi fire is hot. Hot itu kata sifat ya. Jadi kalau ada kata sifat di sini maka di sini pakai is. Yang ini juga sama ya. Ice is cold. Fungsi yang kedua yaitu untuk menggambarkan kegiatan yang berulang-ulang. Artinya yang kalian lakukan secara rutin. Contohnya, my sister goes to math course. Adik saya kursus matematika. Mungkin adik saya ini misalkan seminggu sekali atau tiap akhir pekan atau setiap hari Senin dan Kamis dan sebagainya. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Contoh yang kedua, John never gets up at 5 a.m. John tidak pernah bangun jam 5 pagi. Meskipun ini artinya tidak pernah, tapi ini juga menggambarkan rutinitas di mana rutinitasnya itu nol, artinya tidak pernah dilakukan. Sama saja kita bisa pakai simple present dalam hal ini. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menggambarkan jadwal yang dekat dengan saat ini. Misalkan nanti 1 jam kemudian atau besok. Contoh, the train leaves at 10. Kereta apinya berangkat jam 10. Misalkan sekarang jam 9. 1 jam lagi keretanya berangkat. Kalian bisa mengatakan the train leaves at 10. Contoh yang kedua, we don't arrive at 12. Kita tidak datang jam 12. Misalkan kita naik pesawat terbang atau naik mobil dan kita sampainya jam 1. Maka kita bisa bilang, oh, we don't arrive at 12, but we arrive at 1 p.m. Fungsi yang nomor 4 yaitu untuk menceritakan kondisi saat ini, saat saya sedang berbicara ini. Contoh, are you okay? Kamu tidak apa-apa. Jadi are you okay ini untuk kebetulan ini bentuknya kata tanya ya. Jadi untuk menanyakan kondisi seseorang, are you okay? Contoh yang kedua, I have the book. Aku punya bukunya. Jadi saat saya sedang berbicara ini, saya kondisinya sedang memiliki bukunya. Jadi I have the book. Simple present sendiri memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu kalimat positif. Contohnya I am hungry. Kalau teman-teman masih ingat contoh yang fungsi pertama tadi yaitu fire is hot, ini juga sama. Cuman karena subjeknya I, maka kata kerjanya adalah am. Karena di sini ada kata sifat I am hungry. Nanti tenang aja, untuk lebih jelasnya kita akan ada part 2 agar bisa lebih detail dalam membahas kenapa kok pakai am, kenapa kok nggak pakai do, kenapa kok pakai go bukan goes dan sebagainya. Bentuk yang kedua yaitu kalimat negatif. Jadi ada kata not di sini. I am not hungry. Kalau yang pertama tadi artinya saya lapar, I am, saya hungry, lapar. Kalau yang contoh kedua ini I am, saya not, tidak hungry, lapar. I am not hungry, saya tidak lapar. Contoh yang ketiga yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Am I hungry? Apakah saya lapar? Kalau teman-teman perhatikan, kalimat tanya ini sebenarnya seperti kalimat positif cuman dibalik. Kalau di kalimat positif ini I am, maka di kalimat tanya ini bentuknya dibalik jadi am I. Am I hungry? Saya lapar. Emangnya saya lapar?
dan sebagainya. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan tenang saja, kita masih punya part 2 dari simple present ini, karena tidak cukup kalau dibahas dalam satu video ya. Dan seperti apa isinya? Tunggu tanggal mainnya. Dan jangan lupa sebelum kalian menutup video ini, klik like, klik juga tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika Pak Guru mengupload video terbaru. Jangan lupa untuk menulis komentar dan share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe sudah belum? Jangan lupa ya. So thank you very much. I'll see you later. Bye bye.